Sebab kalau lagi naik syahwatnya, kalau nggak punya ilmu, nggak dikendalikan itu, ya lihat tiang listrik aja udah gemeter. Ya, kadang-kadang ada santri yang udah mulai jenggotan, udah mulai cambangan, lagi ngaji bengong aja, kadang-kadang pegang jenggot, udah tua juga nih gua. Ini kok Pak Rezi senyum aja. Saya udah jenggotan bang, saya udah kumisan. Kalau ada wanita jalan bergerak di belakangnya ikutin, seakan-akan tuh yang belakangnya ngomong kemari. Kadia. Keuntungannya lagi, kalau orang masih bujangan udah meninggal, ini siapa yang doain? Ya kalau kita tengah malam dibangunin sama anak yang lagi sakit kita bangun, tapi kalau dibangunin sama azan, bangun kagak? Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. تعالى نفعنا به وبعل في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه قلت وفي النكاح فراغ للقلب من وساوس الشيطان فيما يتعلق بالنساء، وربما يعرض بعد ذلك للإنسان وهو في صلاته واقفا بين يدي الله، أو وهو يتلو القرآن، أو وهو في ذكر الله، فيقع في سوء الأدب مع الله. وفي النكاح غض للبصر وتحصين للفرج، وقد ورد في فضل ذلك وفي التحذير من تركه من شواهد الكتاب والسنة ما لا يخفى على ذي علم وبصيرة. قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال عليه الصلاة والسلام النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث. وفي النكاح من الصبر على معاشرة النساء بالمعروف والقيام بحقوقهن والإنفاق عليهن وعلى العيال فضل كبير، وفيه فضل التسبب في تحصيل أولاد صالح أو الأولاد صالحين يعبدون الله تعالى ويدعون لآبائهم ويستغفرون لهم في حياتهم وبعد وفاتهم، وربما مات بعضهم قبل البلوغ فيحصل لوالديهم من ثواب ذلك الحظ العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fi bayani fadl nikah, ini keutamaan. Jadi untuknya faedahnya seseorang disyariatkannya daripada nikah salah satu minal adat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita berpasangan satu dengan yang lainnya, tidak lain ya, setelah mempunyai banyak keturunan maka akan bertambah orang yang bersujud dan ibadah kepada Allah, maka akan menjadikan kewajiban bagi kedua orang tuanya itu mengajak, mengantarkan, mendidik mereka sama-sama untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedua orang tua itu adalah merupakan kunci lahirnya seorang putra, seorang putri, lahirnya seorang anak. Apakah dia jadi Yahudi, apa jadi Nasrani, atau sebaliknya dia menjadi seorang mukmin yang bertakwa, auladan salihin ya'budunallaha ta'ala, maka itu tidak dapati kecuali salah satunya melalui jalan nikah. Ada dua hal yang paling utama untung dan nyata didapati setelah nikah, yaitu paling tidak bahkan bisa menghilangkan daripada dosa yang namanya basar mata, paling kagak ngurangin pikiran-pikiran yang jelek karena sudah ada pendampingnya. Dan juga yang kedua yaitu menjaga daripada kehormatan baik laki-laki dan dunia, itu namanya tahsinul faraj ya. Ini dua sesuatu yang berat ya. Dengan demikian itu didapati waktu saat nikah, boleh jadi paman tazawwaja faqad hafiza satranihi. Jadi kalau orang sudah nikah itu dia sudah menjaga, berarti membantu, telah mengamankan separuh daripada agamanya. Lihat takil bagiyat, tinggal dipikirin separuhnya. Itu lebih berat dibandingkan yang bujangan. Ya kalau tidak ya, benar-benar itu kuat. Maka solusinya tidak lain adalah pada waktu saat dia tidak mampu, maka paliyasum, berpuasa.
Ya kalau apabila seorang itu sudah istita'ah, sudah mapan, sudah cukup, sudah mampu dan ada keinginan syahwatnya untuk nikah lantas dia tidak nikah, itu ada kecaman tersendiri. Ya, wa qad warada fi fadli zalika wa fi tahzir, selain dapat keutamaan dan juga dapat peringatan min tarkih dari orang yang meninggalkannya. Baik itu langsung Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya min syawahidil kitab, dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an was sunnah dan hadis, ma la yakhfa, semuanya jelas, tidak samar, ala zi ilmin wa basiratin, tentunya ini dapat diketahui bagi mereka yang punya ilmu. Nih semua jamaah rata-rata yang di lapangan sampai ke belakang ini banyak yang bujangan sampai udah nikah. Ini nggak ada apa nih? Yang di lapangan doh, yang di belakang jamaah selain santri, saya nggak bicara dengan santri. Ya, ini yang di tengah sampai belakang, udah nikah belum? Ini yang belum dulu, nanti yang udah ya. Udah nikah belum? Nah begitu jawabnya, udah nikah? Yang udah sekarang. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya insya Allah mudah-mudahan kalian datang ke tempat baik dengan tujuan baik, memuji, membesarkan Rasul, nanti insya Allah Nabi SAW yang menunjukkan pasangan yang baik ya. Istri-istri yang salehah. Dan kita banyak banda pangkat tinggi, tapi kalau istrinya nggak soleha luar biasa tuh ya, nerakanya luar biasa tuh fitnahnya. Biar kalau istri soleha, walaupun kita banyak banda nggak apa-apa dibandingkan istrinya nggak soleha, miskin ya. Kenapa? Ya dikatakan wa khairu mata'iha almar'atus salihah ya, permata berharga, nikmat, kesenangan yang paling utama adalah istri yang soleha. Bukan hanya sekedar namanya soleha, memang kelakuannya ya soleha. Jangan cari nama, nanti saya cari istri yang soleha. Salah satunya peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam firman kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum. Bagaimana bisa bersih, suci ya mata mereka dan kehormatan mereka kalau mereka tidak menerima. Kalau mereka tidak menikah, katakanlah ya Rasulullah ya Muhammad lil mu'minina, kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, supaya mereka mencegah daripada menghalangi dosanya mata dan juga menjaga wa yahfazuna furujahum. Bagaimana caranya? Yaitu nikah, insya Allah aman, karena itu akan menjadikan suci, baik, bersih bagi mereka. Sebab bagaimanapun ya, yang dosa ya melalui kemaluan itu di mana-mana bisa dilakukan. Apalagi sekarang banyak media-media yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan tontonan-tontonan yang tidak baik itu akan memicu. Bahkan dilakukan termasuk nikah biliat, orang itu nikah dengan tangannya, itu dosa besar. Apalagi nikah dengan bukan yang, yaitu berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Sebab dikatakan demikian, innallaha khabirum bima yasnaun. Nah itu adalah salah satu solusinya kenapa kalau pesantren itu laki-laki semuanya tidak ditempatkan tempat tidur tersendiri dalam satu kamar, berdua ya, walaupun tidak ada niat, takut nanti kesempatan pada waktu saat syahwatnya akan melakukan ya. Sebab kalau lagi naik syahwatnya, kalau nggak punya ilmu, nggak dikendalikan itu ya, lihat yang listrik aja udah gemeter ya, apalagi lihat ayam ya, apalagi lihat ya, insya Allah ya. Makanya hendaklah itu dijaga ya, dijaga. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Makanya kalau sudah paling nikah udah boleh nikahin ya, daripada nanti ya ini santri yang udah, ini kadang-kadang ada santri yang udah mulai jenggotan, udah mulai cambangan, lagi ngaji bengong aja, kadang-kadang pegang jenggot, udah tua juga nih gua ya. Kalau udah pantas ya udah silakan, ya udah pulang aja tuh, nikah udah ya, nikah udah nggak apa-apa, pulang udah nikah udah. Ini kok Pak Resi senyum aja? Saya udah jenggotan bang, saya udah kumisan. Ya ntar insya Allah papinya pikirin. Hadirin jamaah rahimakumullah, innallaha khabirum bima yasnaun. Satu aja cukup mewakili daripada keterangan ya. Ya Allah, ini suatu perbuatan ibadah yang paling nikmat, yaitu namanya nikah. Adapun yang lain itu yaitu kita melawan hawa nafsu syahwat, tapi orang itu yaitu
memenuhi daripada syahwatnya termasuk itu ibadah. Pernah ditanya bagaimana kok orang memenuhi syahwatnya itu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana kalau seandainya dia memenuhi syahwatnya kepada yang diharamkan, ya dosa. Sebaliknya kalau dia penuhi syahwatnya itu kepada yang halal, yaitu istrinya, maka itu jadi ibadah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nazru sahmun masmum min sihamil iblis. Yang namanya memandang itu bagaikan anak busur panah, ya. Dari anak busurnya panah yang beracun yang dikeluarkan daripada busurnya iblis. Masya Allah, jangankan laki-laki ngelihat wanita cantik, ya, lihat kambing pergi aja tuh jalan, ya tuh udah kebingungan, ya. Apalagi itu kalau misalnya, makanya orang karena itu ditutup sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya itu wanita, ya, maka termasuk tidak dianjurkan, bahkan itu haram kalau wanita yaitu memakai itu aroma wangi-wangian sehingga dicium oleh orang yang ajnabi, ya. Sedangkan dia tidak berpoles aja, tidak bersolek aja, nggak berdandan aja, itu sudah mengandung syahwat, ya. Jangankan cantik, kagak cantiknya pun itu iblis sudah nunggangin di belakangnya itu. Idza taharrakatil mar'atu fakannaha qalat ta'al. Itu kalau ada wanita jalan bergerak di belakangnya itu ikutin, seakan-akan tuh yang belakangnya ngomong kemari kadia ya, itu yang berat. Makanya itu iblis itu merupakan samun masmum, tapi semuanya itu aman apabila sudah nikah, apabila sudah nazru sahmun masmum. Ya, sekali lagi maka hendaklah kita hendak bijak, ya. Boleh menggunakan teknologi, jangan sampai itu semuanya nanti kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, arti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahmun masmum min syami iblis. Tapi demikian itu ada manfaatnya, juga ada nilai ibadah yang agung, ya. Suatu ibadah yang berat itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan istri dengan baik itu enggak gampang. Sebab wanita itu khuliqat min dilain, diciptakan dari tulang rusuk. Karakter tulang rusuk itu enggak ada yang lurus, bengkung, ya. Tidak lurus, ya. Kalau misalnya dibiarkan terus tambah melengkung, tambah panjang, tambah jauh itu beloknya. Tapi kalau diluruskan secara paksa makan patah, ya. Kalau wanita dimarahin malah dia nekat, kalau dibilangin malah tambah jadi-jadi, ya. Maka di kafir nikah minas sabri, ada salah satu perbuatan yang paling berat yaitu sabar. Maka diceritakan tuh ada seorang salihin, ya, tingkat ibadah dia bersabar di dalam berpuasa, sabar dia sholat, mampu melakukan daripada ibadah, tapi salah satu yang nggak sabar diperlakukan dengan istri yang tidak baik, yang tidak taat, yang tidak solehah, sehingga dia bermusafir pergi tempat khalwah. Tapi nyatanya dia diangkat derajatnya karena dia telah bersabar sebelumnya itu berdampingan dengan istri yang tidak solehah. Maka salah satu binas sabri ala mu'asyarin nisa, salah satu sifat yang paling jelas tuh wanita adalah suka melupakan kebaikan daripada suaminya. Nah coba tiap hari telah manting tulang, peras keringat, ya siang malam bikin buat keluarganya, satu sekali aja enggak dikasih sesuatu udah dibilang pelit, lupa tuh kebaikannya. Nah, salah satu tandanya ucapan kalau dalam bahasa Indonesia apa? Tumben. Nah, itu tumben melupakan kebaikan daripada suami yang lainnya. Dia telah dijaga oleh suaminya dan dia dilindungi nama baiknya oleh suaminya, dan sudah seringkali pakaiannya, nafkahnya, semuanya. Tapi pada waktu saat diberikan sesuatu yang lebih dibilang tumben. Ya mungkin tumbennya itu pengen, tapi setiap harinya ogah. Itu tumben kadang-kadang yaitu suka melupakan kebaikan yang namanya suami. Bersabar, salah satunya yaitu selalu memaksakan keinginannya walaupun itu tidak baik. Ghaddun lil basar wa tahsinul faraj ala muasyaratin nisa, bersabar pada waktu saat kita mendidik, bermuasyarah, bergaul dengan wanita, dengan istrinya bil ma'ruf. Ya kalau kita dengan keras ya ancaman-ancaman itu ya gampang, cuman itu tidak etis.
Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dipancing bagaimanapun ya, baiknya aja, jujurnya aja dibilang bohong, apalagi bohongnya ya. Ini kita jujur 10 kali, bohong sekali ya. Itu yang keingetan bohongnya, jujur enggak keingetan ya. Ala musyaratin sabil ma'ruf wal qiyami bi huquqihinna, dan kita menegakkan, bersabar untuk menegakkan, memenuhi daripada hak-haknya para istri, dan infak alaihi, dan bersabar untuk mencukupi keperluan mereka, walal iyal, dan juga kepada keluarganya yang lain, itu mendapatkan fadlun kabir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya, ada salah satu dosa Allah tidak hapuskan dengan banyak sholat, dengan istighfar, tapi ada seorang suami dihapuskan dosanya karena dia telah bersusah payah mendapatkan kesulitan memberikan nafkah keluarganya. Makanya kalau seorang suami dapat kesulitan berat buat mencukupi keluarganya, itu ada dosa yang diampuni yang tidak diampuni dengan cara kesulitan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan ya fadlun kabir, dan juga banyak fadilah yang lainnya. Wa fihi fadlun tasabbubi. Ya, karena berkeluarga itu, bersuami istri, berpasangan itu menjadikan sahabat. Menjadi sahabatnya yaitu tambahnya keluarga, fi tahsilil aulad, punya keturunan anak-anak laki-laki yang dan perempuan. Sangat beruntung dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tanakahu taksuru. Pak ini mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hendaklah umatku, hai kalian laki-laki yang sudah mampu, yang sudah cukup, nikahlah. Usahakan istrinya yang punya banyak anak, karena aku bangga nanti kalian apabila aku banyak umat. Ya tentunya aulad dan salihin, dan termasuk juga anak-anak yang salihin dan salihat, ya'budun Allah, mereka bertambah ibadah. Jadi yang sujudnya tadi cuma 1, dan sekarang yang sujud 2 dengan istrinya. Setelah itu lahir beberapa tuh anak yang sujud kepada Allah tambah banyak. Ya'budullah wa yad'una li abahim. Keuntungannya lagi, kalau orang masih bujangan udah meninggal, ini siapa yang doain? Nanti kalau dia mati. Tapi kalau dia punya anak banyak, nanti insya Allah setelah itu dia punya aulad, mendoakan yad'una li abahim, doain doh ya. Telah terputus dia punya amal, tapi karena berkat ya, dia punya keturunan, maka anak-anak itu mendoakan kepada orang tuanya, li abahim wa yastaghfiruna lahum, dan memohonkan tu ampunan. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Bahkan kita wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu penting bagi kita. Wa yastaghfiruna lahu fi hayatihim wa ba'da wafihim. Hidupnya aja dimohonkan ampunan untuk mereka, apalagi ba'da wafatihim, setelah wafatnya juga didoakan. Warubbama mata ba'dhum, ada di antara mereka punya anak masih kecil belum balik. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil lebih dahulu dari mana kan orang tuanya mati dalam keadaan belum balik, masih kanak-kanak. Mereka yang mendapatkan musibah, anak-anaknya yang wafat qoblal bulugh, fa yahsulu liwalidihim min sawabi zalikal hazu azim, dan nanti itu orang tuanya mendapatkan pahala ganjaran yang besar. Dia mendapatkan kebaikan, pahala ganjaran yang besar. Tuh orang bilang apabila kita takziah seseorang keluarga yang mendapatkan musibah, anaknya masih kecil, sedang disayangin, dia meninggal, apa nasihatnya melalui ini hadis? Masya Allah, ente punya tabungan. Dibilang tabungan tuh ya, itu tabungan namanya bahasa Arabnya hazun azim, nanti mendapatkan bagian yang besar. Jadi kalau ada anak kecil itu belum balik wafat, sebenarnya itu orang tua girang ya. Sekarang nangis gak? Nangis. Makanya ada kisahnya, ada seorang saleh ya, dia tidak punya keturunan, maka dihabiskan waktunya ya'budunallah, dia ibadah kepada Allah, di salat, dia zikir dan sebagaimananya. Sesaat pada waktu saat itu maka didapatkan keluarganya. Tentunya nih anak semata wayang tumbuh mulai agak besar, sedang dicintai disayangi, umur 2, 3, 4 tahun sedang disayangi dicintai, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tidak bersedih, malah bergembira. Kenapa? Sebelumnya dia bermimpi di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu yang menghalangi ia ibadah sepenuhnya kepada Allah,
terbagi cintanya kepada Allah setelah lahir itu anak, maka berpaling kepada tuh anaknya. Maka pada waktu saat dia lahir, dia bangun dari tidurnya, maka tahu ini tetangganya orang lain akan memberitahukan bahwa anaknya kecelakaan dan telah meninggal. Mereka nggak mampu memberitahukan, takut nanti shock, karena ini anak satu-satunya yang disayang. Tapi walaupun bagaimana harus dikasih tahu. Setelah sampai diberitahu, malah dia tidak sedih. Kenapa? Baru saja aku bermimpi dia menghalangi aku masuk ke dalam surga dan telah memalingkan diriku daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ba'di auladikum wa azwajikum fitnah. Ini mungkin fitnahnya dari seorang istri daripada seorang anak. Ya kalau kita tengah malam dibangunin sama anak yang lagi sakit, kita bangun. Tapi kalau dibangunin sama azan, bangun kagak? Ya kagak, belum tentu ya. Padahal kita cuma bersihkan daripada kotoran, mungkin kita terjaga ya, membantu dia dalam keadaan itu sakit, tapi kita tidak terbangun daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila itu wafat masih kecil, ya itu merupakan payah sulit, enggak ada, semuanya baik. Apabila itu anaknya orang tuanya lebih dahulu, anaknya doain. Kalau orang tuanya masih ada, anaknya wafat, liwalidi min sawabin zalikal hazzul azim wa fi tarbiyatihim ani al aulad ila akhiri wallahu alam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan ya, berkenaan dengan akan berakhirnya daripada bulan Zulhijjah, maka sebentar lagi akan memasuki bulan Muharram. Terhitung tinggal 2 bulan Muharram Safar. Nah, karena awal daripada bulan Rabiul Awal insyaallah kita adakan majelis maulid tanggal 29 September. Insyaallah kalau tidak halangan 2 Jumat berikutnya akan pamitan dulu, yaitu akan hadir dulu di Solo untuk pemberitahuan, yaitu akan terlaksananya daripada majelis maulid. Dan sekarang sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya, termasuk mengganti pelang yang ada di depan ya dengan yang baru supaya nanti lebih mudah para jamaah yang hadir ke tempat ini. Dan alhamdulillah sudah banyak jamaah-jamaah yang sudah mempersiapkan untuk datang kemari. Kemarin dari Banten Pak Ustadz, alhamdulillah saya udah mulai nabung. Kenapa? Mau ke Jakarta. Saya udah nabung, sangkanya mau haji, bukan mau ke Jakarta, mau hadir maulid. Begitu juga yang di Jawa Tengah dan beberapa daerah yang lainnya udah pada nabung mau datang ke Jakarta. Ya mereka berpayah, makanya orang Jakarta yang ngaji setiap malam Jumat ini malah diam-diam aja tuh. Ini kita disaksikan, diikuti para jamaah yang lain dari beberapa daerah melalui live streaming. Insya Allah ingatkan, yaitu tanggal 29 September Kamis malam Jumat ya, awal bulan Rabiul Awal. Dan insya Allah kita akan laksanakan majelis, mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan sebagaimana yang sebelumnya dilakukan, dibatasi jamaah, insya Allah sekarang mudah-mudahan tidak dibatasi, siap hadir kita bersama. Dan mudah-mudahan kita doakan keluarga Sayyidina Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi diberikan sehat walafiat semuanya, para khalifahnya, dan bisa bersama kita hadir dalam majelis maulid yang kita akan tentukan bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin jamaah, khususnya pagi jamaah yang ada itu sangat membantu, karena sudah panitia sudah mulai bekerja daripada infak yang disediakan di dalam kotak itu. Insya Allah dibukanya 2 kali nih, awal bulan ini, nanti dibuka lagi. Wah, dilihat dibuka ada emasnya. Saya nggak tahu nanti panitia yang buka. Nanti pas waktu akhirnya juga dibukanya lagi. Dan itulah mungkin jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa selalu ya kita diberikan sehat walafiat. Kita jangan lupa, jangan berpaling dari Allah, jangan berpaling dari Rasul, senantiasa diberikan kekuatan, taufik dan inayahnya, dapat ittiba sepenuhnya sebanyak-banyaknya akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dengan majelis maulid berikutnya, dan kita dapat melakukan yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi, sehingga dapat menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa ya subhanakallahumma tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.